seperti biasanya di Ahad malam atau malam Senin, Umat TV menyajikan satu program yang tidak asing lagi pada semua, yaitu Bincang-Bincang Sehat. Alhamdulillah pada pekan ketiga setiap bulan Prof. Eni Hajo alhamdulillah dia menemani kita pemirsa Umat TV di tema seputar gizi, karena kita tahu bahwa Prof. Eni Hajo adalah salah satu guru besar UNHAS yang mungkin ahli di bidang gizi. Baiklah kita sapa dulu Prof untuk sebelum kita memulai bincang-bincangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Prof ini? Alhamdulillah. Sehat. Ya, walafiat. Insyaallah dunia akhirat. Alhamdulillah. Saya lihat beberapa hari ini kegiatan Prof mungkin sudah cukup padat ya dengan kegiatan-kegiatan kampus. Begitu pula kegiatan organisasi-organisasi kesehatan Prof ya. Ya, seperti itulah ya. Insyaallah ya. Ya, Prof. Pemirsa Umat TV, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas seputar sehat dengan daging kurban. Kita tahu bahwa beberapa hari ke depan umat Islam seluruh dunia akan menjalani ibadah kurban atau ibadah Idul Adha, yang mana Idul Adha ini adalah identik dengan kurban. Nah, di kurban ini mungkin satu fenomena tersendiri bahwa sebagian kita atau beberapa masyarakat ini yang cenderung punya semacam ketidakcocokan daging-daging tertentu, daging kambing, domba maupun yang lainnya. Baiklah, pada malam hari ini Prof akan membahas seputar bagaimana sih sehat dengan daging kurban. Baiklah, untuk sesi kita pada malam hari ini kita akan berdua. Pertama, beliau akan membahas tentang bahasan kita pada malam hari ini, daging kurban. Terus sesi kedua kita akan menerima tanya jawab dari pemirsa sekalian. Bagi pemirsa Umat TV, bahwa program Bincang-Bincang Sehat ini bekerja sama dengan Klinik Sehat dan WH. Klinik Sehat ini adalah merupakan satu klinik pengobatannya dengan konsep Islami dan alami yang dinahkodai langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, Master Biomed MA. Baiklah Dok, Prof, untuk tidak mewaktu kami persilahkan Prof untuk memberikan bahasan. Tafadhol, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tentu patut bersyukur di malam hari ini kita diberi nikmat Allah yang luar biasa ya, di mana kita masih bisa hadir ya, saya bisa mengisi acara ini dan bisa memberikan sesuatu dan ya tentu dalam kondisi sehat walafiat ya, dan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa sekalian ya, topik yang kita angkat di malam hari ini terkait dengan hewan kurban ya. Namun tentu saya menjelaskan lebih luas ya, tidak sekedar hewan kurban itu sendiri, tapi mengapa kita butuh hewan atau daging ternak ya, dan kemudian bagaimana pemanfaatan daging ternak itu bermanfaat dalam tubuh kita dan bisa mencegah kita dari penyakit ya, atau bisa bahkan memberi kita suatu manfaat yang besar ya dalam kehidupan kita ini ya. Yang pertama, saya ingin menyebut satu ayat dalam Al-Quran ya, yang sering kita dengar terkait dengan perintah makan ini ya, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ard halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Ayat ini dengan jelas ya, Allah menyuruh kepada semua manusia, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ard, makanlah apa-apa yang di muka bumi ini yang halal lagi baik, halalan thayyiban. Dan Allah menutup ayat ini dengan apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ya. Ada beberapa poin yang bisa kita lihat dari ayat ini. Yang pertama, tentu ajakan atau seruan kepada seluruh manusia. Itu beberapa ayat seperti itu. Kemudian yang kedua, perintah makan ini jelas ya. Halalan thayyiban. Halal lagi baik ya. Jadi bisa berarti itu halal tapi tidak baik bagi tubuh kita ya. Saya sering memberi contoh yang sederhana ya. Taruhlah misalnya garam yang halal ya. Tapi pada penderita hipertensi ya, apalagi yang hipertensi yang sangat sensitif dengan garam, itu dia tidak boleh memaksakan atau yang mengikuti makan seperti biasanya, mengkonsumsi makanan yang asin atau ada asinnya atau ada garam. Karena itu tidak baik bagi diri. Jadi tidak baik di sini yang tidak toib itu, yang tidak toiban itu adalah yang tidak sesuai dengan kondisi orang itu. Ya, jadi halal tapi tidak baik. Ya. Baik buat orang lain. Nah, sehingga kalau halal ini untuk semua manusia, siapapun dia, tapi toiban ini bisa toib bagi satu orang atau satu kaum, tidak toib buat kaum yang lain atau orang yang lain. Mungkin bisa dipahami ya. Sehingga dengan ayat ini kita tentu harus tidak bisa mengikuti hawa nafsu kita. Ya. Artinya kita harus betul-betul bisa membatasi diri kita atau melindungi diri kita dari hal-hal yang nantinya bisa membahayakan tubuh kita atau bisa membuat tubuh kita ini ya penyakitnya akan kambuh dan membahayakan jiwa kita sehingga tanpa kita sadari kita mencelakakan diri kita sendiri. Ya. Baik para jamaah sekalian. Nah sekarang itu poin pertama yang ingin saya sampaikan ya. Nah kalau kita lihat lebih jauh dari halal ini kan jelas ya makanan itu para ahli mengatakan 3 ya, halal jelas halal ya. Kemudian yang satunya lagi adalah jelas haram ya. Kemudian yang di tengah-tengahnya adalah subhat, tidak halal. Kita tidak tahu ini halal atau haram. Ya. Subhat ya. Di mana Allah menyuruh kita supaya ya tentu perintah Allah melalui Rasulnya ya, bahwa kita harus berhati-hati dengan yang subhat ini. Ya. Karena kalau tidak, kita akan terjerumus ke yang haram. Ya. Nah, yang haram kan jelas. Ya. Apa? Pertama, bangkai. Ya. Dan kedua, darah. Ketiga, babi. Ya. Binatang babi dan segala turunannya. Ya. Kemudian yang keempat adalah binatang yang disembeli dengan tidak melafazkan nama Allah. Dan itulah yang sekarang ini menjadi banyak yang jadi kendala bagi banyak orang karena kadang-kadang dia tidak tahu ini hewan ini disembeli pakai nama Allah atau tidak. Karena dan tentu dengan syariat-syariat yang secara syar'i ya. Nah, dan itu telah diteliti pemotongan secara syar'i itu sangat baik bagi kesehatan tubuh kita.
Ya. Yang sederhana saja misalnya ya, binatang yang dipotong menggunakan dengan memotong leher daripada si binatang itu. Kata di leher ternak itu ya ada dua pembuluh darah besar. Di mana kalau kedua sama seperti manusia juga ya, kita sebut vena jugularis ya ini ya, yang besar-besar ini. Ya. Ini kalau terpotong ya, itu darah itu akan keluar dalam jumlah yang besar ya. Dan memang pembuluh darahnya besar, besar ya. Nah, dan pada waktu beberapa detik saja ya, darah keluar dan orang itu akan ya tentu binatang namanya akan mati ya. Kemudian kita diamkan sebentar, semua darah itu akan keluar dan akan ternyata itu memberikan kualitas daging yang sangat baik ya. Sangat berbeda dengan daging yang dipotong tanpa memotong atau mengeluarkan darah dari leher ini. Itu pernah dengar ya, ada orang yang memotong hewan itu, bukan memotong namanya, bukan menyembelih juga namanya, tapi membunuh, karena membunuh ya hewan itu dengan menggunakan cara-cara yang apakah di strom, apakah dilakukan itu juga yang kita pernah dengar ya. Saya juga tidak pernah melihatnya ya karena bukan tentu pekerjaan saya tidak seperti itu. Tapi yang kita dengar seperti itu. Atau ada ayam yang tidak dipotong tapi cuma dikasih patah saja ya lehernya. Nah, artinya apa? Darah dari hewan itu tidak keluar. Sehingga darah itu tetap ada pada binatang ternak itu pada saat daging dikeluarkan. Sehingga kualitas daging menjadi tidak baik. Ya. Apalagi kita tahu bahwa darah itu sumber penyakit. Ya. Makanya kenapa darah itu hukumnya haram. Ya. Orang-orang yang saya lihat sendiri ya, kebetulan ya pernah saya lihat bandingkan ya, ada ayam yang dibeli ya kita beli di supermarket ya. Dicuci. Terus ada darahnya ya, merah-merah. Coba kalau kita beli daging yang kita sebut kalau daging halal ya, halal meat ya. Itu sekali cuci bersih airnya. Karena memang pada saat dipotong melewati tadi pemotongan itu darahnya keluar ya. Nah, ini hanya ingin mengatakan bahwa mengapa penyembelihan secara syar'i itu yang memenuhi kriteria halal itu pasti kualitas dagingnya jauh lebih baik ya dibanding yang di luar itu. Baik. Nah, sekarang kita akan beralih kepada manfaat dari daging ini. Kenapa daging ini kok begitu berartinya dalam kehidupan kita ya? Apalagi sebagai orang seperti saya sebagai ahli gizi ya, melihat bedanya antara konsumsi daging dengan konsumsi binatang-binatang atau makanan dari atau pangan dari hewani yang lain, katakanlah ikan, telur, atau yang lain-lainnya atau seafood ya. Nah, hasil penelitian memperlihatkan ya bahwa memang kualitas ya makanan atau pangan yang terbaik bagi tubuh kita itu ternyata daging ya, daging. Kok begitu? Iya, ternyata dibanding dengan ikan itu masing-masing punya keunggulan, ya, punya keunggulan. Tapi yang namanya daging ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Di negara-negara yang konsumsi dagingnya cukup tinggi, itu mereka punya kemampuan, punya produktivitas yang lebih baik. Tinggi badan rata-rata di negara-negara juga lebih tinggi dibanding negara-negara yang konsumsi dagingnya rendah. Itu hasil penelitian ya. Dan dibandingkan dengan produktivitas, ya orang-orang yang suka mengkonsumsi daging itu lebih baik ya. Memang ya, kalau kita lihat kenapa ada hambatan orang mengkonsumsi daging, terutama di negara kita ya. Kita ini kan apalagi di Sulawesi, ikan nomor 1. Setelah ikan apa? Tentu ada ayam, telur. Tapi daging itu bisa saja kita akan temukan ada keluarga yang makan daging kalau lebaran saja. Atau ada keluarga yang makan daging kalau
ada pesta saja, ya. Atau ada juga keluarga yang bisa makan daging kalau ya waktu itu tertentu saja, ya, sehingga itu jarang dikonsumsi, ya. Kecuali tentu di daerah-daerah yang memang ya termasuk, ya, saya suka sering mengatakan ini, Ustadz Anwar, ya, eh, betapa pentingnya kita itu kalau akikah, ya, baru mengajak orang-orang yang miskin atau kaum duafa yang sangat jarang mengkonsumsi daging, kita berikan akikah kita itu kepada mereka, ya. Ini kan artinya apa? Kita mendistribusi daging yang jarang mereka konsumsi kepada sehingga mereka bisa tumbuh dengan baik, ya. Nanti sebetulnya saya akan sampaikan apa sih yang baik pada daging itu. Nah, ini penting. Jadi saya ulangi lagi, negara-negara yang mengkonsumsi daging lebih baik, lebih tinggi, itu mereka lebih produktif, IQ-nya lebih baik, ya. Pertumbuhan mereka lebih baik dan nah, tadi ya saya bilang minimal dia tinggi-tinggi, ya, dibanding negara-negara yang tidak jarang mengkonsumsi daging. Nah, apa pada daging itu? Terakhir ini, ya, sebelum kita diskusi, daging itu kan memiliki tingkat jumlah protein yang tinggi, ya. Protein juga ada pada ikan sebenarnya, telur juga sebenarnya. Tapi di samping daging, protein, sumber protein yang berkualitas yang baik ini, juga dia mempunyai asam lemak, ya. Dan tadi sudah diintroduksi oleh MC tadi, kalau asam lemak ini berlebihan, nah ini berbahaya. Tapi kalau memang itu kita butuhkan, ya asam lemak kita butuhkan, ya, asam lemak ini. Ya, namanya ada yang saturated fatty acid, ya, asam lemak jenuh, ya. Memang tidak boleh berlebihan, ada standarnya, ya. Tapi di samping tapi kita butuhkan. Nah, di samping itu juga daging ini memiliki mineral yang penting dalam tubuh kita. Katakanlah seperti misalnya kalsium, ya, magnesium, ya, zat besi, ya, iron, zinc, itu banyak pada daging yang insya Allah kalau kita makan itu memberi, terutama untuk orang yang lagi tumbuh, ya, anak-anak kita, remaja, orang-orang yang lagi ibu hamil, ya, ibu menyusui, atau anak-anak yang tumbuh dan orang-orang yang pekerja, yaitu makan daging itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya daging ini menjadi penting. Memang bisa kita katakanlah daging ini termasuk pangan yang paling mahal, ya, dibanding pangan-pangan yang lain, ya. Sehingga yang bisa membeli daging itu hanya orang-orang yang punya kemampuan lebih, ya. Masyarakat bawah seperti saya katakan tadi itu terbatas. Nah, ini juga yang mengapa, ya, saya menduganya begitu, ya. Jadi kita perlu diskusi, mungkin ada yang bisa beri informasi lebih jauh. Kenapa Allah itu, atau dalam syariahnya kita itu, kalau orang akikah, ya potong daging, ya, potong sapi, potong kambing, ya. Kalau kurban, ya potong sapi atau hewan ternak yang lain, ya. Dan itu jelas, ya, kita tunjukkan pada siapa, kita dibagi kepada orang-orang yang butuh. Dan bagian ini jelas, ya, membantu mereka, memberi mereka mendapatkan manfaat dari daging itu, sehingga mereka akan tercegah dari berbagai penyakit yang bisa saja muncul kalau mereka kurang mengkonsumsi daging atau tidak sama sekali mengkonsumsi daging. Termasuk penyakit anemia, ya, kekurangan zat besi, atau tidak tumbuh yang normal kalau kekurangan zinc misalnya, atau metabolisme, ya, kebutuhan zinc untuk metabolisme. Nah, itulah sebabnya daging ini menyehatkan, ya. Tapi juga hati-hati, ya, bagi mereka sudah kelebihan atau mempunyai landasan atau punya penyakit-penyakit tertentu yang notabene harus membatasi konsumsi daging. Tentu itu tidak ada pada orang miskin, ya. Biasanya orang-orang yang hidup berlebihan, ya, itu harus menekan atau menahan dirinya, ya, tidak berlebihan. Tapi kalau makan, ya silahkan. Tapi kalau jangan
asal jangan berlebihan. Dan tentu cara masaknya juga. Ya. Kalau itu dimasak dengan banyak rempah-rempah, tentu akan sangat bermanfaat buat tubuh kita. Ya. Tapi kalau itu dimasak punya kuah ya, punya apa itu ekstrak di kayak di orang bikin coto ya, sup. Nah ini harus hati-hati, terutama pada mereka penderita asam urat atau termasuk hipertensi juga ya. Ini harus hati-hati karena konsentrat kalau dia daging itu direbus, airnya menjadi air yang problem itu kaldu lah katakan seperti itu zat-zat gizi itu berkumpul di air itu, terutama proteinnya ya, itu akan pemicu munculnya peningkatan asam urat dalam tubuh seseorang ya, yang tentu yang punya apa yang sensitif, artinya mereka berisiko ya untuk mendapatkan penyakit-penyakit seperti itu. Orang-orang yang sudah memang punya riwayat ya, sehingga ini harus dihindari. Saya kira itu yang sebagai pembuka diskusi kita dan apa bisa kita bahas lebih jauh pada kesempatan setelah pemaparan dari saya seperti ini. Saya kembalikan kepada Ustadz Anwar. Silakan. Ya, bismillah. Alhamdulillah dok. Prof, makasih banyak atas pemaparannya bahwa begitu besar nikmat yang Allah berikan lewat ibadah ritual yang Allah telah tetapkan lewat syariat ini, terutama berkaitan dengan kurban. Baiklah Prof, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Umat TV, mungkin kita coba membuka dialog berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu sehat dengan daging kurban. Prof, saya mau sedikit bertanya berkaitan dengan tema kita. Misalnya, apakah ada dampak istilahnya dari sisi kesehatan yang mengkonsumsi bila penyembelihan hewan kurban baik yang disampaikan itu tidak sesuai dengan standar yang disyariatkan, ataukah memang dalam sisi medis apakah ada dampak yang yang diakibatkan bagi daging atau hewan-hewan yang disembelih itu tidak dengan melalui syariat. Silakan. Baik. Pertama, memang jelas ada hubungannya ya, terutama kalau ternaknya tidak sehat ya, karena ada namanya penyakit yang bisa berpindah dari binatang ke manusia ya. Namanya zoonosis, ada istilah itu penularan atau perpindahan penyakit dari hewan ke manusia ya, karena konsumsi makanan dari hewan ya yang tidak sesuai syariat. Misalnya ya, hewan itu tidak sehat ya, makanya salah satu syarat korban itu atau binatang yang akan dikorbankan itu atau yang menjadi hewan korban itu harus sehat, dan itu yang tahu ahlinya ya. Saya tentu dokter manusia tentu yang bisa tahu itu dokter hewan ya, dia tahu penyakit-penyakit apa saja yang ada pada hewan yang umum atau memungkinkan ada ya, tentu dengan kapasitas sebagai dokter hewan yang berpengalaman tentunya atau yang belajar tentang itu pasti bisa mendeteksi. Yang pertama, jadi itu harus dihindari, jangan sampai hewan ini tidak sehat kemudian dijadikan hewan korban. Kemudian kedua, seperti yang saya ulangi lagi yang saya katakan tadi, syariat yang kedua itu pemotongan hewan melalui leher dan terpotong dua-duanya, kemudian darah itu keluar dalam jumlah yang besar, kemudian kita tunggu sampai hewan itu mati ya, mati dari cara dengan penyembelihan tadi. Apa yang terjadi yang bisa terjadi, walaupun ya pernah terjadi, saya diberitahu ya, dipotong darah tidak keluar, akhirnya hewan itu bukan mati dalam
kondisi disembelih, dia hidup kembali ya. Dan dia mati karena mungkin mati dalam kondisi yang tidak wajar ya. Jadi ya setelah menderita berkali-kali ya atau pingsan. Sehingga itu dikatakan tidak memenuhi syariat ya. Karena tadi seharusnya kalau hewan itu dipotong dengan cara yang baik, kedua vena ini terpotong, itu jantung akan kolaps dan pada saat itu pasti orang itu akan meninggal ya dalam hitungan detik ya. Makanya penyembelihan itu menjadi salah satu cara terbaik untuk membunuh hewan karena kita akan memberikan dia waktu yang sangat singkat merasakan proses kematian itu. Nah, kita dilarang kan seperti di dalam syariat tidak boleh menggunakan parang yang tumpul, tidak boleh. Ya. Tidak boleh menakut-nakuti hewan sebelum dia dipotong supaya dia tidak stres misalnya. Hewan itu harus dipisahkan dari tempat pemotong supaya dia tidak lihat temannya yang dipotong ya seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini adalah etika-etika yang atau syariat itu sesuai dengan syariat yang dibahas oleh para ulama untuk membuat memang hewan itu harus dia dalam kondisi yang nyaman. Mungkin kalau kita itu ikhlas gitu ya, jadi tidak stres ya. Bahkan kalau tidak salah itu malam itu dia diistirahatkan. Jangan lagi sementara digunakan langsung dijadikan korban ya, tidak boleh. Jadi harus istirahat. Kemudian besoknya dia akan dipotong, dia dipisahkan dulu dari teman yang dipotong, dan dia dipotong dengan pisau yang tajam dalam waktu seketika dia mati. Nah itu darahnya keluar semuanya, kualitas daging membaik ya, dan dia mati secara sesuai dengan syariat. Nah itu dan itu sangat sangat bermanfaat secara syar'i. Cara seperti itu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Saya kira untuk dua hal itu mungkin yang paling utama mungkin saya kembalikan kepada Ustaz Anwar. Ya, baik Prof, makasih banyak atas jawaban yang begitu singkat dan efektif berkaitan dengan penyembelihan kurban dikaitkan dengan kesehatan. Ini Prof ada pertanyaan sehubungan dengan akan banyaknya daging kurban nanti yang akan disembelih. Adakah efek negatifnya apabila makan daging kurban berlebihan? Baik, ya jelas. Kulu wasrabu wala tusrifu. Ya, innahu la yuhibbul musrifin ya. Jangan kau berlebih-lebihan. Ya, semua yang berlebihan itu tentu berbahaya. Tentu kalau pada anak-anak muda ya di bawah 40 tahun ya memang kondisinya memang jauh dari penyakit-penyakit yang berbahaya itu tadi. Itu no problem ya. Apalagi jarang makan daging ya. Udahlah, makan daging tiap hari selama hari tasrik, silahkan ya. Yeah. Makan coto 5 mangkok gitu ya. Anak muda ya, jadi no problem. Sepanjang tidak ada gejala yang memang mensyaratkan dia untuk jangan berlebihan. Nah, pada mereka-mereka yang beresiko, sudah tahu dia hipertensi, sudah tahu dia ini punya penyakit kolesterol tinggi, sudah tahu dia ini asam urat, sudah tahu, ya udah janganlah ya, karena harus terbatas ya. Jadi kalau ditanya apa bahaya itu berlebihan, oh jelas bahaya. Tapi seperti saya katakan tadi ya, pada mereka-mereka memang jarang makan daging, sebenarnya mereka itu harusnya 3 hari tasrik itu dan hari lebaran itu harus pesta pora dengan daging. Karena hanya itu yang mereka punya kesempatan mengkonsumsi daging kan. Setelah itu tidak mungkinlah mereka mau beli daging, kecuali kalau dikasih atau menghadiri acara-acara pernikahan, akikah, dan sebagainya. Sekira seperti itu, Ahi. Ya. Iya. Ya, Prof. Tadi Prof menjelaskan tentang ada beberapa bagian-bagian daging di dalam hewan kurban, misalnya sapi, yang punya efek, artinya dari sisi kesehatan yang
namanya punya berfaedah atau bermanfaat lah. Kira-kira Prof bisa jelaskan di bagian-bagian mana saja dalam daging sapi itu yang punya efek kesehatan, Prof? Ya, kita kan saya tidak akan bicara dalam aspek lembutnya, enaknya, ya tidak ya. Iya. Dari Iya. aspek gizi Iya, iya, saja. iya, Ya, iya. ya sebenarnya subhanallah ya. Iya. Kalau kita lihat ini ternak ya, banyak tentu macam-macam digunakan orang ya. Taruhlah sapi itu sekarang kita kenal ada sop lidah ya. Kita coto otaknya ya. Itu kan kan orang selalu mengatakan ini bahaya, ini nanti kolesterol tinggi, ini apa. Iya, bagi orang-orang yang memang berisiko untuk itu tentu jangan, berbahaya. Tapi orang-orang yang tidak pernah makan daging gimana bisa ya? Nah, itu termasuk jeroan ya. Jeroan ini yang nggak benar, ini jeroan. Tidak sehat. Iyalah bagi orang tertentu yang memang sudah berisiko tidak sehat. Tapi bagi orang-orang yang itu kan bikin coto kan enak, bikin ini kan enak. Hati, pankreas, dan sebagainya. Memang kalau kita mau bahas satu persatu kan, kalau kita bicara secara umum seperti misalnya hati. Hati itu memang kadar besinya tinggi. Ya, kadar besi tinggi. Kenapa banyak orang hindari hati kalau di luar negeri ya? Kalau di negara-negara barat itu orang hindari makan hati karena memang hati itu tujuannya tempat semua metabolisme dalam tubuh kita ini atau racun-racun tubuh kita ini dibersihkan di hati atau diproses di hati, ya, di metabolis di hati, metabolismenya di hati. Sehingga kalau ada yang terkait dengan bahan-bahan yang toksik, yang beracun, bisa saja itu ada di hati. Sehingga hati ini menjadi barang yang organ yang tidak laku kalau di luar negeri ya. Tapi di kita ya laku keras, bahkan harganya lebih tinggi dibanding daging yang lain. Ya tentu kita kalau saya berpikir tentu ternak yang kita potong di sini tentu berbeda dengan yang diternakkan dalam dengan teknologi modern ya. Kalau di teknologi modern itu kan ternak itu diberi makan makanan yang supaya dia cepat besar, jadi seperti ini. Tapi kalau sapi kita kan itu ternaknya alami ya, rumput, makan ini. Iya. Kan jarang Dari sapi kita itu beri supaya cepat besar ya, enggak ada. Ya. Jadi kita aman-aman sajalah. Dan hati itu tinggi zat besinya, tinggi zincnya. Jadi atau ya salah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi orang-orang yang kurang darah kasih aja hati. Salah satu cara untuk bisa membuat zat besi yang ada pada hati itu bisa tubuhnya sehingga itu membuat dia lebih sehat atau mencegah dia dari anemia, atau kalau dia sudah anemia tentu menyembuhkan dia dari anemia. Jadi saya kira seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa mengeneralisir ya. Tapi melihat dari aspek korban itu bagian-bagiannya dan siapa yang mengkonsumsi. Seperti itu Ahi. Iya, baik Prof. Berkaitan dengan konsumsi hewan kurban misalnya Prof, kambing atau domba. Apakah ada makanan penawar? Biasanya kan kalau di masyarakat ada acar atau misalnya ada mentimun yang bisa mengimbangi supaya orang-orang yang doyan makan daging tapi dia juga punya penyakit hipertensi atau kolesterol. Kira-kira selain yang saya sebutkan tadi, adakah mungkin tanaman obat atau herbal yang bisa sambil mereka konsumsi daging dia juga bisa konsumsi, sehingga efek daripada daging itu tidak masuk ke mempengaruhi kesehatan mereka. Iya Ahi, kenapa ya ini kalau kita lihat coto Makassar ya, itu kalau coto Makassar yang asli ya, yang dibuat dengan cara yang benar itu
dia menggunakan 30-an katanya, saya tidak tahu persis juga, tapi yang saya dengar 30-an jenis rempah-rempah, rempah ya. Tumbar merica, inilah ya. Ada kayu manisnya, ada kayu ininya, 30-an ahi ya. Rempah ya. Ada daun salamnya yang kering-kering teh dan sebagainya, daun-daun yang lain ya. Ada macam-macam lah ya. Dan memang kan setelah diteliti rempah-rempah itu obat, ya. Rempah-rempah itu obat. Ya, kemudian apalagi yang namanya daun salam ya. Orang kan kalau hipertensi suruh minum daun salam aja tiap hari turun itu tekanan darahnya ya. Daun salam itu ya. Dan memang dari dulu orang pakai itu sebagai bahan untuk memasak, terutama masak daging. Ada daun salamnya ya. Daun salam. Jadi ini sebenarnya kalau kita penuhi semua itu dengan baik, itu menetralisir. Tapi kalau kita hanya ya gunakan bumbu penyedap misalnya, rempah-rempahnya kita tidak ikuti semuanya dengan baik ya. Dan apalagi ya tentu ada yang mau hemat atau ketidaktahuan, dia ya hanya sekedarnya saja supaya ada rasanya. Kemudian dia pakai bumbu penyedap. Nah, itu sebenarnya itulah salah satu cara atau salah satu apa ya penyebab sehingga dampak daripada daging itu tidak terproteksi oleh bahan-bahan yang lain ya. Makanya sekarang ini kenapa coba bawang saja, orang makan sate kambing sekarang kan tidak usah yang lain-lain, pakai bawang saja karena memang bawang itu bawang merah ya, itu mencegah peningkatan tekanan darah. Kalau kita ke India itu kan bumbu-bumbu itu kan bumbu bawang putih yang banyak ya. Bawang bombay ya, itu digunakan mereka dengan cara yang sangat berlebihan ya. Tapi sebenarnya itu untuk memproteksi mereka dari penyakit-penyakit itu ya. Kita kan pakai bawang putih untuk penyedap. Ya. Tapi kan ada juga orang yang tidak mau pakai lagi bawang putih, dia pakai dia pakai yang sintetis itu, bumbu penyedap. Sehingga dia hanya dapat sedapnya saja, tidak dapat efek daripada perlindungan tadi. Nah, makanya kenapa kita orang-orang gizi itu terus mengedukasi masyarakat, pakai bumbu yang alami itu, jangan diganti dengan bumbu yang sudah sintetik itu. Saya kira seperti itu. Iya, Insya Allah semakin menarik ini, Prof. Pertanyaan yang masuk. Nah ini berkaitan dengan kembali kepada porsi nih, Prof. Artinya dalam sehari itu minimal berapa porsi daging yang bisa layak dikonsumsi oleh setiap manusia? Betul, kita tidak bicara sekali, sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Atau yang sebenarnya kan kita itu disuruh berganti-ganti ya. Kan apa namanya gizi seimbang itu kan selalu pesan nomor 1 kan variasikan makananmu. Hari ini makan ikan, besok makan udang, kemudian lusa makan telur, kemudian makan daging pun ada daging ayam, daging sapi ya, dan yang lainnya silakan yang halal itu ya. Artinya in general ya, kita itu memang tidak boleh fokus pada satu bumbu makanan saja ya. Ikan sepanjang hari. Akhirnya apa yang ada pada daging tidak kita konsumsi ya. Nah, kita makan atau orang makan telur setiap hari ya. Ada orang yang makan ayam tiap hari ya. Padahal setiap bahan makanan ini pasti ada kelebihan-kelebihannya yang tidak dimiliki oleh bahan pangan yang lain gitu. Seperti misalnya ikan. Ikan itu kan bagus kan, dia mengandung omega 3 yang tidak ada malah pada daging ya. Kan kalau untuk makan ikan untuk memproteksi dari
jantung itu para ahli sudah mengatakan cukup 2 kali dalam sepekan. Sudah cukup. Kalau kita makan ikan 2 kali dalam sepekan, itu kita sudah memproteksi tubuh kita dari penyakit jantung. Karena dia ada omega 3-nya ya dari ikan itu. Terserah mau ikan dari mana, mau ikan laut. Kalau ini ikan, oh gitu. Iya. Oh gitu. Artinya tidak mesti ikan, ya, ikan yang harus berbudidaya di daerah air tawar. dalam. Kok enggak ada itu sekarang ya. Pokoknya asal kau makan ikan 2 kali dalam sehari, itu artinya kau memproteksi Anda dari jantung. Nah, kita kan tidak makan ikan 2 kali sepekan jadinya. Kita makan 7 hari dalam sepekan. Tiap hari kita makan ikan. Karena itu yang terakses oleh kita, yang dijual dengan mudah kita bisa beli. Itu kebiasaan kita dari kecil, apa semua ya, tiap hari tanpa ikan ya. Bagus, walaupun itu tidak semua seperti itu. Ada juga orang yang tidak sanggup membeli ikan tiap hari, atau tentu dia makan yang lain ya, tidak makan ikan. Nah, tapi padahal kita itu kan bisa memvariasikan. Ya. Nah, jadi no problem ya. Jadi malah itu tadi saya katakan dari awal tadi, daging itu punya khasiat luar biasa. Cuma karena memang dia termasuk pangan yang selalu lebih mahal daripada pangan-pangan hewani yang lain, orang tidak tertarik membelinya dan mengkonsumsi, terutama orang-orang dengan ekonomi lemah ya. Ya, itu juga sebabnya saya kadang-kadang Ustadz Anwar ya, kalau ada orang bikin pesta kemudian yang dia undang itu hanya orang-orang yang kaya gitu, orang yang menengah ke atas lah katakanlah. Saya bilang ini tidak berberkah pestanya, tidak begitu? Iya, benar. Karena ada hadis kan mengatakan kalau Anda bikin sesuatu lebih berberkah kalau itu dimakan oleh orang-orang yang duafa itu. Tapi kita kan tidak. Yang kita undang akikah itu sekarang malah orang bikin akikah itu dia undang malah teman-teman kantornya itu, orang-orang yang di familinya yang sudah setiap hari makan daging. Biasa minum. Ya. Daging. Padahal itu harus disedekahkan atau dibagi-bagikan kepada orang-orang yang di sekitarnya yang ekonomi lemah. Karena memang mereka adalah itu yang tidak makan daging. Sehingga dengan adanya akikah, adanya korban ini kan kita hanya berbagi. Namanya itu berbagi. Berbagi hewan korban itu artinya membuat mereka itu bahagia karena bisa mengkonsumsi daging. Saya kira seperti itu. Ya, Pak. Ya. Mungkin yang pertanyaan yang terakhir ini, Prof. Iya. Hubungan dengan waktu kita juga. Dan di Makassar sepertinya sudah masuk ke pukul 22 malam. Ya, Prof, berkaitan dengan sehat dengan daging kurban ini, Prof. Kira-kira Prof punya tips buat para para penyelenggara atau pada panitia gitu ya, panitia Idul Kurban, ada hal-hal yang mungkin yang mereka harus lakukan buat para setelah mereka sembelih, terus dagingnya ini kan kadang mungkin tidak bisa dibagi habis gitu pada saat itu. Nah, kira-kira ada tipsnya, Prof, berkaitan dengan supaya daging ini bisa, khasiatnya itu masih bisa bertahan gitu, Prof. Oh, itu untuk penyimpanan ya, dan penggunaan yang dalam jangka waktu yang lama ya. Masyarakat ini kan tidak semua memiliki freezer. Apalagi mungkin para kurban panitia di kampung-kampung itu kan tidak memiliki penyimpanan yang begitu banyak, sedangkan belum bisa begitu habis. Nah, kira-kira ada tipsnya supaya daging kurban ini bisa tetap sehat gitu, Bro. Baik, ini kan bicara teknologi pangan lagi, teknologi pangan ya. Memang saya tidak terlalu, tapi kan yang saya tahu teknologi pangan semakin canggih ya. Orang ilmu teknologi itu terus berkembang ya. Saya tidak tahu persis. Ya sekarang kan dengan freezer aman lah kalau kita taruh di freezer ya. Tapi kan tidak semua orang tadi punya freezer ya. Saya tidak tahu, pasti sudah ada ilmu-ilmu tertentu yang dipakai untuk teknologi untuk penyimpanan atau apa orang bilang itu ya, menyimpan ya produk
bahan pangan itu supaya tetap lebih segar, lebih awet, tetap sehat, tetap itu tentu ada saja teknologi yang terkait dengan itu. Saya ya tentu karena ilmu saya terbatas ya, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Yang saya tahu cuma taruh di kulkas gitu ya. Kemudian atau orang tua saya dulu itu tidak punya kulkas dulu kan. Tapi setelah itu ibu saya itu dia rebus, dia simpan Iya. dalam direbus. Nanti kalau setelah itu kan ya dia masak lagi ya. Ya dulu kan orang belum punya kulkas, tapi direbus sehingga itu salah satu cara untuk mempertahankan daging itu supaya masih bisa dimakan ya berhari-hari. Atau mereka masak dengan cara yang lebih tahan ya, digoreng di apalah supaya tahan beberapa hari ya seterusnya. Tapi saya kira pertanyaan antum kan ini terkait dengan daging mentah yang harus di preserve ya, yang harus dijaga Iya. supaya bisa masih berlaku untuk beberapa hari. Tapi yang sepertinya akhir saya mungkin agak sedikit ya. Saya pikir saya kebetulan tinggal di pesantren yang saya mati penyembelihan yang ada selalu itu malah kurang ahi. Kita potongkan sampai 20 ekor tiap Iya, iya. lebaran tuh, masyarakat yang datang dengan kartu-kartu itu kan begitu banyak. Di kompleks Unhas itu dosen itu kurang lebih 100 ekor kalau setiap Idul Adha itu dipotong. Tapi nggak cukup juga. Begitu banyaknya orang yang ada di sekitar kita yang butuh dagingnya. Dan mereka sangat perlu ya. Di kakak saya juga begitu, kalau saya bertamu, kalau biasanya kan nggak habis lebaran itu saya ke kakak saya, karena dia yang paling tua di Makassar. Kemudian saya selalu lihat itu di belakang rumahnya kan masjid, ada selalu itu pemotongan hewan kurban tuh, orangnya antri, masya Allah ya. Artinya apa saya belum tahu persis, kecuali kalau mungkin di Saudi ya. Di Saudi itu kan karena semua jamaah haji harus potong kurban dan sebagainya. Kemudian berlimpah sehingga itu daging kan secara teknologi mereka olah kembali, kemudian dikirim ke berbagai negara yang butuh ya. Saya lihat juga beberapa amil zakat ya, lembaga amil zakat ya tentu yang ada di Makassar, saya lihat mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka potong kurban memang dikhususkan untuk daerah yang jauh, yang terpencil, dan mereka olah dalam bentuk kaleng sehingga itu bisa Iya. dikirim ke berbagai tempat-tempat yang sangat jauh, yang sangat membutuhkan hewan korban. Jadi saya kira mudah-mudahan saya tidak bisa menjawab lebih baik. Iya, Uh, nggak saya kira apa-apa, Prof. rencana Makasih banyak. ya. Sedikit ini sebelum kita memberikan closing statement, Prof. Ini kan berkaitan dengan penyakit PMK ya, yang mulai viral ya, akhir-akhir ini mendekati Hari Raya Kurban, yang membuat jamaah atau membuat umat ini merasa khawatir berkaitan dengan adanya dua penyakit ini, penyakit hewan. Terus apabila kita dikaitkan dengan ini, biasanya kan kalau habis kurban ini warga atau beberapa masyarakat ini kumpul-kumpul sate gitu ya, bakar sate. Nah ini kan satenya ini kadang maksimal masaknya tapi tidak maksimal gitu, setengah matang. Kira-kira ada pesan Prof berkaitan dengan dua ini, Prof, dua pertanyaan saya tadi. Iya, iya betul ya. Salah satu memang nasihat yang biasanya kita berikan kepada masyarakat itu kan memasak masakan itu dengan full ya, dengan matang ya, agar tadi ya menghindari berbagai penularan penyakit atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya dalam tubuh kita. Tadi ya seperti sate itu salah satu memang. Jangan karena kita cepat-cepat makan, akhirnya irisannya besar-besar tapi tidak masak dengan tuntas ya. Ya Ya. kan ada kehati-hatian lah ya, karena apalagi isu tentang PMK ini kan agak-agak tinggi di akhir-akhir ini ya, sehingga kita juga harus hati-hati, harus betul-betul
memberi perhatian ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, salah satunya memang tadi harus selalu memasak dengan matang baru kita makan. Seperti itu aja. Jadi bagusnya direbus. Ya kalau dibakar tapi bakarnya matang, masak dengan benar aja. Iya. Itu sudah dengan proses yang baik. Mohon maaf aja, apa agak ini apa harus komputernya habis baterai ini. Baik, bagus lagi. Iya, Prof. Baik, untuk sebelum kita akhiri bincang-bincang set kita pada malam hari ini, mungkin Prof bisa memberikan closing statement berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu sehat dengan daging kurban. Oke, baik, saya kira para jemaah sekalian, para pemirsa sekalian, kurban ini kan ibadah ya, dan jelas syariahnya kurban itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Kita hanya bisa mendapatkan sebagian saja dari korban itu. Jangan sampai kita korban tapi kita mau mengambil semuanya ya. Itu yang pertama. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini berkorban untuk membagi-bagi daging korban itu kepada orang-orang yang memerlukan. Kenapa? Karena memang secara syar'i memang banyak orang yang memerlukan daging korban itu yang mereka tidak bisa dapatkan dengan cara yang biasanya ya, orang-orang yang tidak mampu itu. Padahal daging itu seperti saya katakan tadi merupakan bahan pangan atau bahan makanan yang punya kualitas protein yang terbaik ya. Kalau dia tidak terbaik yang sangat baik ya, dengan kandungan-kandungan yang sangat baik, yang sangat banyak ada pada daging yang menyehatkan tubuh kita. Mengapa orang-orang di negara-negara maju yang makan daging itu produktif, lebih panjang umurnya, lebih tinggi-tinggi dan sebagainya, itu karena setelah diteliti itu sangat terkait dengan konsumsi protein dari hewan. Nah untuk itu marilah kita berbagi di nanti selalu hari raya Idul Adha, dan pada saat kita selalu berkorban kita niatkan bahwa ini untuk dibagi dan untuk kesejahteraan kita semuanya ya, dan tentu kita perlu makan juga tapi jangan sampai berlebihan. Dan insya Allah kita paksakan diri kita untuk berkorban di hari raya Idul Kurban nanti dengan niat ibadah tadi. Demikianlah, mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Prof atas waktunya pada malam hari ini. Kita bertemu di bulan 19 Juni dan insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan Juli atau bulan depan, Prof. Mudah-mudahan Prof dan keluarga diberikan kesehatan selalu. Amin. Pemirsa Umat TV, baiklah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Apabila ada kurangnya itu datang dari kami sebagaimana seperti biasa, kekurangan, dan apabila ada kelebihan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Program ini bekerja sama dengan Klinik Sehat dan WeHealth. Baiklah, kita akhiri dengan mengucapkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum